Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian mulia dengan manhaj salaf. Sebelum mulai kajian silakan lihat kanan kiri, kalau tidak kenal bisa kenalan dulu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya dari hari Rabu kemarin saya sudah mulai rasa tidak sehat. Jadi waktu kajian di bandara itu tidak terlalu bersemangat. Hari Kamis mulai terasa pusing. Kemudian minum paracetamol nggak mempan, minum paramex nggak mempan. Cek darah kata dokter kolesterol tinggi. Ya, pertanda sudah tua dan sudah harus mulai jaga makanan karena baru kali ini juga saya seumur hidup minum paramex pun pusing tidak hilang dan pusingnya sampai sekarang masih ada ini. Tapi tadi pagi sampai sore saya cari-cari ustadz yang bisa gantikan, tidak ada yang bisa gantikan, jadi saya paksa saja untuk ngisi di malam hari ini. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk dalam nih, saya itu tidak bisa melihat dengan jelas ya, karena pusingnya ini mempengaruhi mata ya. Di prinsip ini bab apa ya? Saya sampai lupa juga bab apa gitu. Bab besarnya Pak. Bab besarnya itu prinsip dakwah. Kita akan lanjutkan prinsip dakwah salafiyah yang ke-8. Poin yang ke-6, bahwa di dalam dakwah salaf salah satu prinsipnya adalah memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, jihad melawan orang kafir itu adalah dengan harta dan senjata. Sedangkan jihad melawan orang-orang munafik atau orang-orang yang berbaju Islam tetapi memiliki pemahaman yang menyimpang adalah dengan berhujjah atau berdebat atau berdiskusi. Pengertian bid'ah. Bid'ah itu sama seperti al-ikhtira'. Al-ikhtira' itu artinya inovasi. Artinya menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi kalau misalnya di zaman dahulu belum ada motor, tiba-tiba ada orang berinovasi, diciptakanlah motor, berarti orang itu namanya berbuat bid'ah dari sisi dunia, yaitu membuat inovasi berupa motor. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu di dalam agama setelah agama ini sebenarnya sudah sempurna. Atau bisa juga dikatakan membuat sesuatu di dalam agama setelah wafatnya Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di sini Allah mengatakan badi', itu sama satu akar kata dengan kata bid'ah. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada contoh sebelumnya. Berarti kalau kita membuat sesuatu tapi itu ada miniaturnya atau ada maketnya atau ada
plannya atau ada contohnya, itu tidak dinamakan bid'ah. Tapi ini juga bukan pembahasan kita kalau untuk urusan dunia. Kata Al-Imam Asy-Syatibi, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah itu adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat untuk menyerupai syariat, yang dimaksudkan di situ adalah untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Atau ada juga yang mengartikan bid'ah itu adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat, diserupakan dengan syariat, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari sini jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan dulu. Kalau sudah didefinisikan bahwa bid'ah itu adalah cara baru dalam agama, berarti tidak termasuk di dalam bid'ah kalau dia urusan dunia. Dan di sini dimaksudkan untuk menyerupakan diri dengan syariat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita bertanya kepada seseorang, misalnya dia berbuat bid'ah, sebagaimana yang kalau bisa kita contohkan dalam berbagai aspek ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sebagian orang yang kalau mau salam, misalnya salam di dalam sholat, maka dia menolehkan wajahnya ke kanan sambil membuka telapak kanan. Ketika menoleh ke kiri saat salam di dalam sholat sambil membuka telapak tangan kiri. Sebagian orang ada yang melakukan perayaan-perayaan yang dilakukan itu setiap tahun dalam rangka memperingati kelahiran Nabi, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi dan lain-lain. Itu semua adalah perbuatan yang baru di dalam agama, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW sebelumnya. Lalu kalau kita bertanya kepada sebagian orang, kenapa Bapak melakukan hal itu? Lalu dia mengatakan, apa masalahnya? Ya soalnya itu Pak, cara baru dalam agama. Lalu mereka membantah dengan, misalnya mereka berkata, sampean kalau pergi umroh atau haji naik apa? Jadi jawab apa? Naik pesawat. Mereka bilang kalau gitu umroh haji pakai unta aja, karena pesawat gak ada di zaman Nabi. Maka kita jawab bahwa bid'ah itu adalah cara baru dalam agama. Sedangkan pesawat itu diciptakan pertama kali tidak ada urusannya sama agama. Itu urusannya adalah dunia, untuk kepentingan kepala negara berkunjung ke negara yang lain, untuk perdagangan, transportasi umum, untuk kepentingan peperangan kalau perlu, untuk menguasai negeri yang lain. Tidak ada urusannya sama umroh haji. Kalau kemudian di zaman sekarang orang pakai dan ternyata itu bisa mendukung ibadah haji dan umroh, itu tidak dinamakan bid'ah. Tapi itu ada istilah baru namanya maslahah mursalah. Apa namanya teman-teman? Maslahah mursalah. Bisa dicatat. Yaitu suatu hal duniawi yang bisa mendukung ibadah, dan jadilah dia sebagai pengantar agar ibadah itu bisa tercapai. Apa namanya tadi? Maslahah mursalah. Mereka berkata, kalau memang itu bid'ah, kenapa sampean kalau ngisi kajian pakai mic? Tidak ada di zaman Nabi mikrofon. Maka kita jawab, mikrofon ini perkara duniawi. Orang yang menciptakannya pertama kali tidak ada hubungannya sama agama. Mereka nggak cari pahala untuk menciptakannya. Tujuan pertamanya bukan untuk azan, bukan untuk kajian, bukan. Bahkan kalau perlu ini kita bisa katakan diciptakan orang-orang dari dalam rangka urusan duniawi, untuk menyampaikan pesan, untuk konser musik, untuk para penyanyi,
untuk pemimpin negara, untuk meeting, untuk sidang, biasa saja. Tidak ada urusannya sama agama. Tapi belakangan ternyata mic ini bisa dipakai untuk urusan agama, seperti azan yang kalau menggunakan suara orang biasa di zaman dahulu bisa karena bangunannya rendah-rendah. Di zaman sekarang orang bangunannya tinggi-tinggi. Orang di zaman dulu agak sunyi karena kendaraannya hewan. Jumlah manusia tak begitu banyak untuk kaum muslimin. Sekarang kendaraan mobil, motor, suaranya betul-betul membuat kebisingan. Sehingga kalau kemudian orang mengandalkan suara biasa untuk azan, paling sampainya mungkin 10 meter, 20 meter. Lalu kemudian mikrofon ini tambah pasangannya yang di atas, toaknya, ternyata bisa menyampaikan azan hingga 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Maka ini adalah perkara dunia yang bisa membantu perkara ibadah. Itu namanya bukan bid'ah. Apa namanya tadi? Maslahat mursalah. Catatan penting untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang baru belajar. Karena kadang-kadang teman-teman setelah belajar sunnah, belajar manhaj salaf, teman-teman ingin sekali mengubah keluarganya, mengubah temannya, tetangganya. Lalu salah satu yang mudah didakwahkan adalah soal bid'ah. Yang saya ingin ingatkan adalah bid'ah ini jangan sampai teman-teman lupakan soal di dalam agama. Di dalam agama. Jangan juga lupakan soal ini dimaksudkan untuk ibadah. Dimiripkan seperti syariah. Lalu muncullah istilah yang begitu mentah dengan kata-kata bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Ini definisi mentah yang sering disebutkan oleh sebagian teman-teman, lalu membuat pengertian yang salah, pemahaman yang salah, dan akhirnya orang tidak bisa terima dengan apa yang kita dakwahkan. Saya ulang dengan bahasa yang lain. Sebagian dari kita bagus kalau kita mendakwahkan tentang bid'ah ini, yaitu kita ingin mengubah agar keluarga kita, teman, tetangga kita itu semua beribadah sesuai dengan sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Itu bagus. Masalahnya adalah sebagian dari kita ketika mau membicarakan masalah bid'ah, permulaannya saja soal definisi itu sudah salah. Salahnya di mana? Mendefinisikan bid'ah itu terlalu mentah. Ketika ditanya, apa sih bid'ah? Yang sudah ngaji sunnah ini berkata, bid'ah itu segala sesuatu tidak ada di zaman Nabi, Pak. Tidak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada di zaman Nabi. Jadi itu bid'ah. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj itu tidak ada di zaman Nabi. Jadi itu bid'ah. Ketika ditanya lagi, coba jadi definisinya bid'ah tadi apa? Dijawab, bid'ah itu segala sesuatu tidak ada di zaman Nabi. Sementara itu, lalu orang membalikkan, kalau begitu kamu juga bid'ah berarti, karena kamu tidak ada zaman Nabi. Mobil yang kamu pakai itu tidak ada zaman Nabi, berarti kamu bid'ah. Mikrofonnya ustadzmu itu tidak ada di zaman Nabi, berarti kamu bid'ah. Handphonemu nggak ada di zaman Nabi, kamu berarti bid'ah juga. Bid'ah juga. Salahkah orang kalau membalikkan kalimat seperti itu? Tidak salah, karena kita sedari awal mendefinisikannya juga sudah salah. Dan ini kita dapati dari sebagian ustadz-ustadz yang muda-muda, ya, atau sebagian ikhwan-ikhwan yang ketika berdebat dengan sebagian orang di masjid, berdebat dengan tetangga, ya, definisinya sementah itu. Jadinya orang juga susah menerima. Dan kita dapati sampai sekarang banyak kaum muslimin, termasuk ustadz-ustadz mereka, sampai sekarang tidak bisa menerima dakwah tentang bid'ah karena mereka pun masih mendefinisikannya demikian karena mendapatinya juga dari kita demikian. Jadi perhatikan kembali, bid'ah itu adalah cara baru dalam agama. Jangan lupakan kata-kata agama. Dibuat-buat untuk menyerupakan dengan syariat.
dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nanti ketika definisi ini sudah lengkap, kemudian dibantah, handphone pun tidak ada di zaman Nabi. Kita bilang, Pak, handphone tidak ada urusannya sama ibadah. Yang saya bilang tadi, bid'ah itu urusannya apa? Agama, ibadah, diserupakan dengan syariat. Kamu kalau pergi umroh naik apa? Pesawat. Kalau gitu naik unta. Nah, Bapak salah. Kembali ke definisi saya tadi. Saya bilang, bid'ah itu diserupakan dalam syariat. Diada-adakan berupa cara-cara baru dalam agama. Pesawat gak ada urusannya. Belakangan pesawat itu membantu ibadah. Tapi aslinya bukan untuk urusan agama, itu urusan dunia. Jadi gak bisa disamakan. Terbantahkanlah contoh-contoh yang mereka bawakan. Kemudian ada istilah namanya bid'ah hakikiyah dan ada bid'ah idhafiyah. Kata penulis, bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil sama sekali di dalam syariat, baik dari kitabullah, baik dari sunnah Rasulullah maupun ijma'. Serta tidak ada dalil yang digunakan oleh para ulama, baik secara global maupun rinci. Oleh sebab itu disebut sebagai bid'ah karena ia merupakan hal yang dibuat-buat dalam perkara agama tanpa contoh sebelumnya. Bedanya dengan idhofiyah apa? Kita lompat ke paragraf idhofiyah. Adapun bid'ah idhofiyah itu artinya bid'ah yang punya dua sisi. Ada sisi di mana dia punya hubungan dengan dalil, ada sisi lain dia tidak punya hubungan dengan dalil sehingga dia dinamakan bid'ah. Ya. Artinya ditinjau dari satu sisi, perkara bid'ah yang satu ini, yang idhofiyah ini, bisa jadi ada sandarannya di dalam sunnah, tetapi ditinjau dari sisi yang lain, dia diada-adakan, tidak punya landasan di dalam sunnah. Apa contohnya bid'ah hakikiyah? Yang betul-betul murni perkara baru. Ada di atas. Contohnya adalah perkara asma wa sifat yang diada-adakan oleh kaum Jahmiyah. Bid'ah qadariyah, bid'ahnya murji'ah, bid'ahnya syiah, dan lain-lain. Adapun contoh bid'ah idhofiyah yang di satu sisi dia ada sunnahnya, di satu sisi yang lain tidak ada sunnahnya. Contohnya adalah mengkhususkan puasa pada hari Jumat, mengkhususkan umroh pada bulan Rajab, zikir secara berjamaah rutinitas setelah sholat 5 waktu. Coba perhatikan jemaah. Bid'ah qadariyah, bid'ah murji'ah, jahmiyah itu betul-betul murni, tidak ada landasannya dalam sunnah. Dan pembahasan ini panjang, kita lewati saja. Adapun bid'ah yang idhofiyah, di satu sisi ada sunnah. Contoh puasa. Puasa ada nggak sunnahnya? Ada. Tapi kalau ada orang puasa khusus hari Jumat, jadi puasa di satu sisi ada sunnahnya, tapi ketika khusus di hari Jumat ini jadi bid'ahan. Namanya bid'ah idhofiyah. Umroh itu syariat Nabi bukan? Syariat. Tapi manakala ada orang mengatakan saya maunya umroh hanya di bulan Rajab karena itu lebih afdal, padahal tidak ada dalilnya seperti itu, maka ini menjadi umroh yang bid'ah idhofiyah. Umrohnya di satu sisi ada sunnahnya dari Nabi, di sisi yang lain diada-adakan karena diadakan dengan waktu khusus. Zikir setelah sholat itu ada sunnahnya di dalam Nabi. Tapi ketika dirutinkan secara berjamaah dengan adanya komando, diakhiri dengan salam keliling, maka ini berubah menjadi bid'ah idhofiyah karena ini zikir yang ada sunnahnya dari Nabi, tetapi pelaksananya dengan cara khusus yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW.
Di buku antum ada lanjutannya apa ya? Di situ ada tentang bid'ah hasanah enggak? Ada. Di buku cetakan baru sepertinya ada. Ya, di buku cetakan lama enggak ada. Pinjam dulu, Pi. Di buku cetakan baru, poin C-nya adalah pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Sedangkan di cetakan lama, poin C-nya langsung ke larangan berbuat bid'ah. Kita baca. Kata penulis, pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Bid'ah hasanah artinya bid'ah yang dianggap baik. Sedangkan bid'ah sayyi'ah artinya bid'ah yang dianggap jelek. Jadi sebagian orang menganggap bid'ah itu ada yang baik dan ada yang jelek. Kata penulis, orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan sayyi'ah berarti dia menyelisihi Nabi SAW yang bersabda, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu kesesatan. Ketika Nabi SAW mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan, lalu ada orang mengatakan bid'ah itu ada yang baik dan ada yang jelek, berarti bertentangan antara sunnah Nabi SAW atau sabda beliau dengan pembagian tadi. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Rasulullah SAW menghukumi setiap bid'ah dengan kesesatan. Ya. Sedangkan ada orang mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat karena ada juga bid'ah hasanah. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi SAW berkata setiap bid'ah adalah sesat. Artinya tidak keluar darinya segala sesuatu apapun, dan dia termasuk salah satu pondasi agama yang agung. Di mana hadis ini mirip dengan sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau kita tanya apa dalilnya orang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, maka di antara dalilnya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih. Kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu yang ini. Perhatikan teman-teman. Sepeninggal Nabi SAW dan Abu Bakar, tidak lagi dikenal atau tidak lagi diramaikan yang namanya sholat tarawih secara berjamaah. Maka di zaman Umar, orang pun masih tarawih sendiri-sendiri. Atau setelah mereka mulai berjamaah, berjamaahnya itu secara terpisah-pisah di dalam masjid. Kadang diimami oleh sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini yang pernah ketemu Dajjal yang asli. Pernah juga diimami oleh sahabat yang lain. Ya. Lalu kemudian di zamannya Umar, imam-imam yang terpisah ini digabungkan. Jadi jamaah-jamaah yang terpisah ini kemudian bergabung dan imamnya bergantian. Hingga akhirnya kaum muslimin kembali bersatu dengan satu imam dan mereka sholat tarawih secara berjamaah. Ketika melihat persatuan kaum muslimin dengan satu imam yang berjamaah bareng untuk sholat tarawih ini, maka keluarlah komentar Umar ini. Umar bilang, ni'matul bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ya. Nanti akan dibahas bagaimana cara membantahnya.
Di antara mereka kaum muslimin yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah juga pakai dalil yang lain. Ya, mereka berkata ada banyak perkara-perkara baru yang di zaman Nabi tidak pernah ada, tapi tidak diingkari oleh kaum salaf. Contohnya pengumpulan Al-Quran dalam satu kitab, dicatat dan dikumpulkannya hadis. Itu tidak ada di zaman Nabi. Bukankah itu bid'ah yang baik? Kata mereka. Ya. Maka dalil-dalil ini kita bisa jawab. Kata penulis, jawabannya begini. Soal perkataan Umar, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya Umar itu adalah bid'ah lughawiyah. Maksudnya secara bahasa, bukan secara istilah syar'i. Secara bahasa itu tadi apa artinya? Sesuatu yang diadakan baru setelah lama ditinggalkan. Kan dulu di zaman Nabi sudah ada tarawih bareng, ya atau tidak? Ya atau tidak? Lalu kemudian di zaman Nabi SAW juga Nabi tidak mengadakannya setiap malam. Ada yang tahu kenapa Nabi SAW tidak tarawih tiap malam secara berjamaah? Karena Nabi takut Allah wajibkan setelahnya. Makanya Nabi sholatnya dibuat jamaah, lalu kemudian ditinggalkan, lalu jamaah, kemudian ditinggalkan. Karena Nabi khawatir kalau kemudian diwajibkan. Lalu kemudian tarawih ini tidak lagi dilaksanakan secara berjamaah, ataupun kalaupun berjamaah, maka dilaksanakan dengan imam yang terpisah-pisah. Tidak bersatu sebagaimana di zaman Nabi. Karena sudah lama ditinggalkan, lalu kemudian di zaman Umar diadakan lagi, maka Umar pun berkomentar, inilah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya adalah ini adalah perkara yang diadakan lagi yang baru, dan ini sebaik-baiknya. Dan yang dimaksudkan oleh Umar di sini adalah bahasa, bid'ah secara bahasa dan bukan bid'ah secara istilah. Kalau kita lihat secara istilah, apakah tarawih secara berjamaah itu bid'ah? Coba dijawab. Bila kita lihat definisi bid'ahnya secara istilah syar'i, pertanyaannya, apakah berjamaah dalam tarawih sebagaimana yang disatukan oleh Umar dengan satu imam untuk sekian jamaah, apakah itu termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Bukankah itu memang sunnah Nabi? Jadi berdalih dengan perkata Umar tidak cocok, karena Umar memaksudkannya secara bahasa, sedangkan Anda memaksudkannya secara istilah syar'i. Padahal tarawih berjamaah adalah sunnah, bukan bid'ah. Kalau ada yang berdalih dengan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, mereka bilang, bukankah di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf? Berarti ini juga bid'ah dong. Berarti para sahabat berbuat bid'ah, kata mereka. Maka di sini kita jawab, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf memiliki dasar atau dalil dalam agama. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Akan tetapi tulisan tersebut terpisah-pisah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengumpulkannya dalam satu mushaf demi menjaga Al-Quran, ya, supaya tidak ada ayat yang hilang, supaya tidak ada bagian dari Al-Quran yang hilang, ya, dan mereka pun menyatukannya dalam satu mushaf. Saya tambahkan, boleh dicatat dekat paragrafnya itu. Dalil di dalam agama adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma' para sahabat. Termasuk di antara dalil itu adalah ijma' para sahabat. Ketika para sahabat sudah berijma' melakukannya secara bareng-bareng dan tidak ada yang mengingkari, berarti itu dalil. Kalau ada yang berkata, bukankah ada bid'ah hasanah namanya mengumpul Al-Quran?
Bukankah mengumpul Al-Quran itu juga tidak ada di zaman Nabi sehingga termasuk bid'ah hasanah? Maka kita katakan bid'ah itu tidak punya dalil. Sedangkan mengumpulkan Al-Quran punya dalil. Apa dalilnya? Ijma'nya sahabat. Ijma' ngapain? Ijma' mengumpulkan Al-Quran. Kalau para sahabat sudah berijma' mengumpulkan Al-Quran, dijadikan satu mushaf, tidak ada yang mengingkari sama sekali, itu dalil. Perbuatan yang berdalil, apakah itu bid'ah atau sunnah? Oh ya, sekali ganti. Bila ada perbuatan yang sudah berdalil, salah satunya adalah ijma' para sahabat, bisakah itu dikatakan bid'ah? Tidak. Di sini dituliskan juga, salat tarawih pernah dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat selama beberapa malam. Kemudian setelah beberapa hari beliau tidak lagi mengerjakannya bersama mereka karena khawatir akan diwajibkan oleh Allah atas mereka. Kemudian para sahabat terus-menerus mengerjakannya secara terpisah di masa hidup Nabi SAW. Dan setelah beliau wafat, sampai kemudian di zamannya Umar bin Khattab, Umar mengumpulkan mereka di atas satu imam, sebagaimana dahulu mereka mengerjakannya di belakang Nabi SAW. Maka yang seperti ini tidak dikategorikan bid'ah. Penulisan hadis juga memiliki dasar atau dalil di dalam agama. Kalau ada yang berkata, bukankah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, itu semua adalah bentuk bid'ah, kata mereka. Karena ini adalah amalan salafus saleh, padahal tidak dikerjakan di zaman Nabi. Maka dijawab di sini, penulisan hadis itu ada dalilnya. Bid'ah tidak ada dalilnya, sedangkan penulisan hadis tidak termasuk bid'ah karena ada dalil. Apa dalilnya? Nabi SAW memerintahkan untuk menuliskan sebagian hadis untuk sebagian sahabatnya ketika ada yang memintanya kepada beliau. Yang dikhawatirkan dari penulisan hadis secara umum di zaman beliau adalah tercampurnya Al-Quran dengan yang selain Al-Quran. Nabi khawatir tercampur ayat-ayat dengan perkataan Nabi sendiri. Ya. Sehingga di zaman dahulu, kalau ada keperluan atau ada permintaan saja baru kemudian dituliskan hadis-hadis. Nah, tatkala Nabi SAW sudah wafat, maka kekhawatiran ini sudah hilang. Karena Al-Quran sudah sempurna, sudah dihafal sebelum Nabi SAW wafat. Maka setelah itu kaum muslimin mengumpulkan hadis demi menjaga hadis agar tidak hilang, tanpa ada kekhawatiran nanti akan tercampur antara Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Bisa dipahami teman-teman? Sebelum saya lanjut, kita ringkas dulu apa yang sudah dibahas. Bid'ah itu artinya sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, cara-cara baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, diserupakan dengan syariat. Maka dengan definisi yang lengkap ini akan terbantahkan bila orang mengatakan pesawat untuk umroh bid'ah, mic buat azan dan kajian bid'ah, handphone bid'ah, mobil bid'ah, dan lain-lain itu dikatakan bid'ah. Karena itu semua yang dicontohkan tadi bukan perkara agama, melainkan itu perkara dunia. Perkara dunia yang ternyata bisa mendukung terlaksananya ibadah dengan baik itu bukan bid'ah, tetapi apa namanya tadi? Maslahah mursalah. Bid'ah itu ada dua bila ditinjau dari hubungannya dengan dalil. Ada bid'ah yang namanya hakikiyah, yaitu bid'ah yang murni tidak ada hubungannya sama dalil. Yang kedua ada yang namanya bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang di satu sisi ada dalil, tapi ketika dilakukan dengan cara khusus, waktu khusus,
sebab khusus, maka dia berubah menjadi bid'ah. Contoh bid'ah hakikiyah, bid'ahnya Syiah, Murji'ah, bid'ahnya Mu'tazilah dan lain-lain. Adapun bid'ah idhafiyah, contohnya adalah perbuatan sebagian kaum muslimin yang mereka tambah-tambah di dalam sholat, mereka tambah-tambah di dalam umroh, mereka tambah-tambah di dalam zakat dan lain-lain. Saya contohkan yang kekinian, bid'ah idhafiyah termasuk di dalamnya adalah zakat profesi. Karena zakat ini adalah sunnah Nabi, tapi ketika diadakan dengan metode khusus, dengan komoditi yang kemudian cara perhitungannya dibuat cara perhitungan baru, maka ini disebut dengan bid'ah idhafiyah pada masalah zakat. Ada lagi pembagian bid'ah, tetapi ini pembagian yang salah, di mana ada orang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, baik, dan ada yang sayyi'ah, jelek. Sehingga mereka mengatakan, gak apa-apa dong kita melakukan ini, kan yang penting baik. Bapak kenapa melakukan perayaan ini? Dia bilang ini kan baik. Kenapa Bapak melakukan ini? Kenapa ini kan yang penting baik. Mereka bilang ini namanya bid'ah hasanah. Ketika ditanya tentang dalil, mereka bilang pembagian bid'ah hasanah ini di antara dalilnya adalah perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dalil lain mereka mengatakan pengumpulan Al-Quran itu tidak ada di zaman Nabi, berarti dia bid'ah. Sedangkan karena dia baik, ya, sehingga kita bisa mengerti Al-Quran di zaman sekarang, itu namanya bid'ah hasanah. Maka kita jawab secara singkat. Perkataan Umar itu adalah bid'ah secara bahasa. Kemudian kalau dikatakan bid'ah secara syar'i, maka ini jelas salah, karena salat tarawih yang dikerjakan oleh para sahabat dengan satu imam itu bukanlah bid'ah, melainkan itu justru sunnah karena sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau dikatakan pengumpulan Al-Quran termasuk bid'ah hasanah, maka ini juga sama salahnya. Ya, kalau dikatakan bahwa pengumpulan Al-Quran termasuk bid'ah hasanah, berdalil dengan ini, maka ini juga termasuk salah. Karena bid'ah itu tidak punya dalil. Sedangkan mengumpulkan Al-Quran itu pakai dalil. Apa dalilnya? Ijma'nya para sahabat. Ya. Kalau dikatakan penulisan hadis itu juga termasuk bid'ah hasanah, maka kita jawab bahwa Nabi SAW justru menyuruh untuk sebagian sahabat menuliskan sebagian hadis bagi yang membutuhkan atau bagi yang memintanya. Adapun sengaja tidak dikumpulkan hadis-hadis itu menjadi buku, dikarenakan di zaman dahulu selama Nabi SAW masih hidup, maka ada kalanya Al-Quran turun, kemudian Nabi bersabda, ada kalanya di suatu saat Al-Quran turun lagi, lalu kemudian dikhawatirkan apa? Tercampur. Adapun di zaman sekarang, setelah Al-Quran dikumpulkan dahuluan, ya, setelah Al-Quran dikumpulkan duluan dan jadilah satu mushaf, ketika di zaman sekarang orang atau di zaman salaf mereka mengumpulkan hadis, maka kekhawatiran itu sudah hilang. Maka mengumpulkan hadis bukanlah termasuk bid'ah. Kita lanjut kepada larangan berbuat bid'ah. Tapi saya ambil sedikit-sedikit saja. Yang penting terbahas di subbab ini. Ya. Dan mohon maaf kalau tidak sampai dibahas secara keseluruhan karena kondisi kesehatan. Larangan berbuat bid'ah, larangannya terdapat pada Al-Quran, pada sunnah, dan juga pada perkataan para sahabat dan ulama salaf. Di antara dalil larangan bid'ah di dalam Al-Quran adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat yang kedua di buku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah mengatakan, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Bukan surat An-Nas ayat 6. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW adalah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya saat Haji Wada'. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Karena sudah sempurna, maka tidak butuh lagi yang namanya inovasi, tidak butuh lagi yang namanya apa kalau temannya inovasi itu apa ya? Modifikasi. Tidak perlu lagi inovasi, tidak perlu lagi modifikasi. Inovasi berarti Anda bikin-bikin baru. Modifikasi artinya yang memang sengaja diubah-ubah dari yang sudah ada. Oh, berarti kita bisa bilang juga bid'ah hakikiyah itu adalah inovasi. Sedangkan bid'ah idhofiyah itu modifikasi. Karena tidak butuh lagi inovasi dan modifikasi, maka siapa yang membuat-buatnya ini menentang firman Allah. Siapa yang membuat modifikasi dan inovasi dalam agama, berarti dia menentang Allah yang mengatakan Islam ini sudah sempurna. Ini sama seperti mengatakan, oh belum, Islam belum sempurna. Padahal Allah sudah bilang sempurna. Kurang lebih sama seperti perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Kata Imam Malik, siapa yang membuat bid'ah di dalam agama, apakah itu modifikasi ataukah inovasi, itu sama seperti mengatakan Nabi Muhammad SAW itu sudah berkhianat kepada Allah, yang harusnya risalah ini disampaikan semua kepada kita. Ternyata ada yang tidak disampaikan, lalu kita sekarang yang mengerjakannya. Bapak, kenapa di malam 1000-nya Mama ini bikin acara gitu? Buat apa? Ya ini untuk ya memperingati kematian 1000 harinya. Tapi apakah Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan sehingga harus kita bikin sendiri? Oh iya, memang Muhammad itu saya juga bingung kenapa dia tidak mengajarkan kita. Makanya kita bikin sekarang. Itu sebenarnya kurang lebih kalimatnya. Oh, berarti Bapak lebih tahu daripada Nabi. Kalau dia bilang iya, kafir dia. Kalau ada orang berkata, iya saya lebih tahu daripada Muhammad, maka dia kafir. Kalau dia bilang, oh enggak, Muhammad lebih tahu. Kalau Muhammad lebih tahu, kenapa kita merasa seperti kita lebih tahu? Sehingga kita mengadakannya. Apakah Muhammad itu berkhianat kepada Allah? Kalau dia bilang, memang gak ada di zaman Nabi, tapi kita mengadakannya. Iya Pak, tapi kata Imam Malik itu sama seperti menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat. Karena ada di zaman sekarang ibadah yang beliau tidak ajarkan, kita yang adakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pembahasan bukunya saya cukupkan dulu karena mau dipaksakan juga itu masih cukup panjang. Ada yang mau bertanya? Di sini ada pertanyaan. Ustadz mau bertanya, Rasulullah tidak mengerjakan tarawih berjamaah bersama kaum muslimin. Apakah ditakutkan Allah mewajibkan ataukah Rasul takut kaum muslimin menganggap wajib? Jawabannya dua-duanya. Nabi SAW tidak mengerjakan tarawih berjamaah bersama kaum muslimin setiap malam. Hingga ada kalimatnya, setiap malam. Nabi hanya mengerjakan malam-malam tertentu, kadang beliau keluar, lalu kemudian beliau tidak keluar. Beliau sengaja lakukan itu karena selama Nabi SAW masih hidup, itu namanya masih masa-masa tasyri'. Masa apa? Masa tasyri'. Masa-masa pensyariatan, di mana Allah bisa saja mengganti satu syariat ke syariat yang lain. Misalnya dahulunya haram lalu kemudian jadi halal, atau halal lalu kemudian diharamkan. Sesuatu yang tadinya hanya sunnah lalu kemudian diwajibkan. Sesuatu yang tadinya wajib kemudian Allah jadikan sunnah, misalnya seperti itu. Nah, Nabi SAW khawatir kalau kemudian salat tarawih ini dijadikan oleh Allah dari sunnah menjadi wajib. Dan kita bayangkan kalau itu betul-betul wajib, berapa banyak kaum muslimin berdosa. Karena banyak kaum muslimin yang meninggalkannya. Ya. Kemudian juga Nabi SAW takut kalau kemudian kaum muslimin mengiranya wajib. Ketika Nabi SAW mengerjakannya setiap malam selama bulan Ramadan, dan kita tahu bahwa sebagaimana kata Imam Syafi'i, setiap ulama itu pasti ada sunnah yang luput darinya. Pasti ada perkataan Nabi yang luput darinya, dari pengetahuannya. Lalu kemudian riwayat ini sampai kepada para ulama bahwa Nabi SAW sholat tarawih tiap malam di bulan Ramadan, sampai kepada mereka, sementara ada di antara mereka yang tidak mengetahui bahwa itu hukumnya hanya sunnah. Lalu kemudian diajarkan dan sampailah ke telinga kita di zaman sekarang bahwa sholat tarawih secara berjamaah tiap malam itu adalah wajib. Dikhawatirkan demikian. Maka kekhawatiran ini betul, dua-duanya memang yang demikian. Masih ada 4 menit, ada yang mau bertanya? Pernyataan Syafi'i yang bagi kita masalah apakah pesawat itu dari atau bagaimana kita menyikapi ketika seseorang membawakan dalil itu? Bagaimana dengan perkataan sebagian ulama yang membagi antara bid'ah menjadi hasanah dengan sayyi'ah? Ya. Pembagian ini diantaranya yang membagi adalah Ais bin Abdis Salam. Maka kita jawab bahwa perkataan Nabi SAW bila sudah terang dan jelas, maka tidak bisa ditentang meskipun dengan perkataan para ulama sekalipun. Ya. Jangankan ditentang dengan perkataan ulama di zaman sekarang, ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar pun tidak boleh.
Pernah suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diskusi dengan seseorang di zaman tabi'in tentang perkara manasik, haji atau umrah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, yang ku ketahui dari Nabi, pelaksananya ini begini dan begitu. Syariatnya itu begini dan begitu. Lalu laki-laki ini membantah, dia berkata, tapi Abu Bakar berkata begini. Dan Umar berkata begitu. Tidak sama dengan yang dikatakan Nabi. Ya. Mendengar perkataan laki-laki ini yang nadanya adalah penentangan, kan Ibnu Abbas berkata apa? Rasulullah bilang begini, syariatnya begini. Laki-laki ini bilang, tapi Abu Bakar bilang, Umar bilang. Yang Ibnu Abbas menganggap dia ini menentang. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku ini seperti melihat seolah-olah ada batu dari langit dilempar ke kepalamu. Aku berkata, Nabi berkata, kamu tentang dengan perkataan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ini menunjukkan bahwa jangankan perkataan Nabi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Jangankan ditentang dengan perkataan Iz bin Abi Salam yang bukan seorang sahabat, wala tabi'in juga. Ya. Jangankan ditentang dengan mereka, seandainya pun pembagian bid'ah hasanah dan sayyi'ah ini datang dari Abu Bakar dan Umar sekalipun, tetap tidak bisa ditentang perkataan Nabi SAW. Karena Nabi berkata, kullu bid'atin dhalal, setiap bid'ah adalah kesesatan. Sedih banget. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.